Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ada banyak gereja seringkali berbicara tentang rohani, keselamatan rohani, keselamatan spiritual. Tapi seringkali gereja tidak memfokuskan diri pada soal-soal tubuh, soal badan. Padahal tubuh itu merupakan anugerah Tuhan. Ada banyak orang menjadi sakit karena makanan yang seringkali kotor, air yang sudah tercemar, dan orang harus menghirup udara yang sudah mengalami polusi yang luar biasa, hidup di tengah-tengah situasi yang macet, penuh tantangan dan persoalan, sehingga orang seringkali mengalami sakit yang luar biasa. Akibat stres mereka sakit jantung, sakit paru-paru, sakit perut, bahkan sebagian dari mereka stroke. Itulah sebabnya betapa pentingnya bagi gereja pada saat ini untuk mulai mengangkat dan membicarakan tubuh. Nah saudara, pada saat ini kami akan mengangkat satu tema menarik. Memaknai karya Tuhan di kala sakit. Tiba-tiba pada satu malam waktu itu Mr. Stroke mendatangi saya. Saya katakanlah, biasa kata orang sekarang ini terkena serangan stroke gitu. Itu terjadi langsung pada saat itu saya lumpuh sebelah kiri. Kita ke rumah sakit pada saat itu juga. Pindah rumah sakit besoknya untuk mendapatkan treatment yang lebih baik. Itulah 3 minggu saya di rumah sakit. Sesudah itu saya masih harus duduk di kursi roda karena tungkai kiri saya ini nggak bisa digerakkan, ya, pada waktu itu. Waktu itu Desember 2009, mallnya harus jadi tanggal 12 Desember, saya ingat banget. Itu saya nggak tidur kira-kira 2 minggu. Paling tidurnya 1 jam gitu. Jadi memang stres, tapi pekerjaan itu saya menyenangi. Jadi stres tapi happy gitu. Tanggal 12 itu saya pagi-pagi datang, udah mau buka, ada direktur, langsung saya ke airport karena kami sama keluarga ke Amerika. Minggu keempat saya lagi di San Francisco sama keluarga di hotel. Jam 3 mau turun, mau duduk di tempat tidur, mau berdiri, jatuh. Terus langsung dibawa ke rumah sakit, semua di belakang ngikutin saya. Terus saya masuk ke MRI, saya dengar ini pendarahan otak kiri 20% terkena darah. Pertama kali terjadi tahun 2009 saat bangun pagi, jam 4 pagi tidak bisa mengangkat badan dan bicaranya agak pelo. Setelah itu saya bangunkan suami dan bersama anak-anak. Mereka terkejut dan dibawa ke rumah sakit. Sejauh menyangkut stroke saya ini pun sebenarnya saya tahu betul itu sebagian besar itu adalah kesalahan saya. Jadi yang muncul pertama kali adalah pengenalan diri, introspeksi diri. Telah bertahun-tahun saya overweight, telah bertahun-tahun saya overeating,
Setelah bertahun-tahun saya berlebihan gula, setelah bertahun-tahun saya nggak olahraga gitu loh. Jadi saya menyalahkan diri sendiri, bukannya menyalahkan Tuhan dong, ya kan? Ini juga semacam paradigma dalam pikiran masyarakat ya, bahwa sakit itu something to do dengan dosa, benar nggak? Ya kan? Jadi karena ketika dia menerima stroke, dia merasa apa dosaku? Nah begitu dia bertanya apa dosaku, dia langsung melihat banyak orang di sekitarnya mestinya dosanya lebih banyak. Kenapa bukan dia? Nah pikiran ini yang merusak para penderita stroke ketika mereka mengatakan nggak terima, kenapa mesti saya, kenapa bukan dia, Tuhan tidak care, gitu loh. Saya waktu itu sadar betul bahwa saya tidak boleh depresi, saya tidak boleh terjerat dalam pikiran negatif, saya tidak boleh terjebak dalam kesimpulan yang menyalahkan Tuhan. Jadi sudah tepat itu, instinktif saya menyalahkan diri sendiri, lalu introspeksi, lalu melihat kondisi yang ada, memang ada yang hilang, memang ada yang pergi secara finansial, secara macam-macam gitu. Tetapi sesudah saya kalkulasi kembali, mengadakan audit kembali, oke, saya kehilangan ini tapi masih besar kemungkinan ke depan, Tuhan masih ada, Tuhan masih menolong. Saya melihat justru wajah Tuhan yang simpatik terhadap saya, mengatakan, come on, bangkit dong, tampil lagi, tunjukkan jati dirimu, tunjukkan semangatmu, kan gitu ya. Terima kasih Pak Jensen Sinamo. Luar biasa pemirsa. Beliau tidak menyalahkan Tuhan. Ini satu pengalaman yang hebat. Karena ketika seorang yang sakit menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun, dia akan membuat dirinya lebih sakit. Dia akan menjadi emosional. Dan hal lain adalah ketika seorang yang sedang sakit menyalahkan Tuhan, dia atau kita semua tidak memiliki kesempatan untuk mengintrospeksi diri untuk menjadi matang dan dewasa justru pada saat kita sakit. Begitu kejadian itu, ya langsung kita memang berusaha ke dokter. 26 hari dia di sini. Kalau saya berpikiran tadinya ini udah terakhir, saya pikir udah nggak ada apa-apa, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah ini juga nggak bisa gerak, ngomong juga udah pelo itu, asal orang datang dia nangis. Cobaan sih enggak, kalau saya enggak. Tuhan tidak mencobai anak itu enggak. Tapi Tuhan mengerti kita itu, mengerti yang saya bilang tadi, dia menciptakan tentu mengerti kita. Si Anu sakit, istri saya sakit, dia tahu itu. Tapi bukan dia, oh biar kamu, karena kamu begini saya cobain dulu, enggak. Menurut keyakinan saya enggak ada itu. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai anaknya, enggak. Pekerjaan seorang ibu yang tadinya dia ke pasar, biarlah saya ambil alih. Jadi saya yang ke pasar sekarang. Jadi kalau Bapak lihat saya jadi kadang-kadang ke pasar tuh kan bawa sayur apa-apa, ya sudah siaplah saya menerima itu. Udah begini saya mandiri tiap hari. Dengan suatu pemikiran di pikiran saya, apabila itu saya lakukan akan mendorong dia, memberikan semangat. Dan anak-anak saya juga demikian. Jadi hikmatnya mereka makin sayang terhadap orang tua, dan suami juga makin mencintai istrinya ketara dari saat saya sakit. Mungkin kalau orang sehat ya banyak orang mesra, tapi kalau orang sakit jarang. Nah, tapi kami sekeluarga bisa dilihat mereka sangat menyayangi saya. Terlebih anak-anak tidak pernah mereka membiarkan mamanya sendirian. Jadi mereka selalu mengatakan walaupun ada pembantu mereka selalu bergilir jangan sampai mamanya ada di rumah sendirian. Jadi ketahuan dari sini bahwa mereka benar-benar semakin dekat kepada saya. Begitu dengan suami, kalaupun dulu kerja suka pergi ke daerah, tapi dengan saya sakit dia selalu mengatakan bolehkah saya berangkat. Kalau saya katakan boleh, baru suami saya berangkat. Berarti semakin jauh ke hari ya mereka semakin sayang antara satu dengan yang lainnya untuk membuat saya semakin semakin sehat. Jadi semakin semakin saling mencinta dan menyayangi. Ketika salah seorang anggota keluarga kita sakit, sebenarnya seluruh keluarga itu juga yang sakit.
Suami sakit, ya istri sakit. Anak sakit, orang tua sakit. Orang tua sakit, anak yang sakit. Nah, kita bukan sekedar merasakan sakitnya, tapi justru pada saat itulah dibutuhkan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Tugas kitalah merawat mereka. Tugas kitalah mendorong mereka, memotivasi mereka sehingga mereka bisa bangkit. Ketika saya mendapatkan informasi ayah saya kena stroke, yang pertama sekali terbetik dalam pikiran saya adalah kami menghadapi masalah yang besar. Mungkin ini karena pengalaman saya di keluarga ataupun di beberapa tempat yang saya pernah bertemu dengan orang yang kena stroke. Hampir semua tidak ada yang bisa bertahan. Saya melihat begitu repot keluarga untuk mengurusnya. Dan itu kecenderungan yang saya lihat selalu menurun. Dari tadinya bisa jalan, makin kaku, dalam keadaan sedikit kecewa dan sedih, saya mulai mempersiapkan diri. Ya, kita harus siap ini menghadapi begini. Berarti sudah bagian kami juga lah untuk kebagian persoalan seperti ini gitu. Ini apa maksud Tuhan? Bapak saya ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Guru yang sudah senior. Kan tetapi kali ini menurut dokter, bahwa dia kena stroke dan pusat bahasa dia yang kena. Sehingga dia tidak bisa bicara. Bayangan saya itu benar-benar, oh berarti saya juga harus bisa mengalami seperti repotnya orang-orang lain menghadapi keluarganya yang kena stroke. Lalu saya putuskan untuk membawa dia ke Jakarta. Seorang profesor yang menerima kami, pertanyaan dia yang pertama begini, siapa yang akan menjadi terapisnya? Bapak ini sebaiknya terapisnya itu keluarga. Wah, ini soal berat juga ini. Bagaimana menyediakan waktu untuk itu? Siapa? Dan kami semua sibuk. Dan dengan kami tinggal di Jakarta dengan jarak tempat kerja dan rumah yang begitu jauh, yang benar-benar tidak terpikir saya. Tapi ini harus diambil keputusan. Saya bilang saya. Padahal sebenarnya dalam hati saya itu kebimbangan bahwa punya waktu enggak, bisa enggak, mampu enggak saya untuk melakukan ini. Lalu si profesor ini bilang, saya ngajarin kamu, baru kamu lakukan sesuatu dengan hati kamu kepada dia. Jadi dia memberikan beberapa modul, beberapa cara pendekatan apa segala macam. Tapi katanya kamu juga jangan terpaku dengan ini. Harus hati kamu. Saya hanya mencoba untuk menuntun kamu. Lalu nanti kamu yang akan lakukan dengan hati kamu untuk melayani Bapak ini. Kadang-kadang juga ada mereka yang sakit, yang kemudian dalam emosinya yang luar biasa menyalahkan diri sendiri. Lalu merasa aku ini bukan apa-apa, aku ini nobody. Lalu hidup dalam kemurungan terus-menerus. Dan orang-orang seperti ini akan mati dalam keputusasaan. Tapi saya percaya kita tidak begitu. Kita harus bangkit. Stop menyalahkan diri sendiri. Tapi kita juga harus siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan tubuh kita sendiri. Anda harus percaya bahwa
Bahkan ketika Anda sakit, Allah bekerja juga di dalam kehidupan Anda dan melalui penyakit Anda, sehingga seringkali justru melalui yang sakit inilah kita belajar banyak. Saya juga waktu itu berharap ada penyembuhan secara mujizat ya. Harus saya katakan, barangkali ada 1001 cara Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi cara manapun yang dipilih Tuhan yang pas buat kita, itu pasti cara yang terbaik. Jadi sekarang sesudah 4 tahun saya mengalami ini, saya merasa inilah cara Tuhan yang pas buat saya, yang tepat buat saya harus melakoni semua ini untuk kebaikan yang tertinggi. Sebab di dalam dan di balik serta melalui pengalaman kita, pengalaman manusia, sebenarnya sempurnalah kebaikan Tuhan. Masih ingatkan Paulus yang mengatakan justru sempurnalah kebaikan Tuhan dalam kelemahannya. Saya setiap pagi saya berdoa, Tuhan kembalikan jiwa saya, diri saya seperti dulu lagi, agar saya berfungsi seperti ini, berumah tangga seperti dulu lagi. Dan itu saya doa setiap pagi, agar tangan dan kaki saya bisa sempurna. Itu saya selalu berdoa kepada Tuhan setiap pagi dan setiap pagi. Mungkin saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bikin mall lagi, nggak bisa bikin apartemen lagi, tapi mungkin Tuhan membuat saya bisa bukan memberkati, tapi menjadi berkat buat orang lain untuk lebih semangat untuk hidup. Hitung 1, 20, langsung sampai mundur. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari hari ke hari, 12, 13, ya, saya sudah bisa mengamati perubahan-perubahan yang paling kecil yang menguatkan saya bahwa untuk mencapai sebuah pengharapan yang lebih besar, Tuhan itu juga mengajari saya dengan melihat yang kecil-kecil ini, perubahan-perubahan yang kecil itu. Wah, hari ini dia sudah bisa sampai angka 10. Oke Pak, kita masuk lagi angka 20. Pertemuan kami dari hati ke hati itu banyak sekali juga menolong saya. Dan akhirnya saya tidak bicara lagi tentang kerepotan. Saya bicara tentang prestasi. Prestasi yang bisa kita capai dari hal yang paling kecil dalam kehidupan kita itu. Prestasi. Tapi nabagi pagenge gelah kesuliturake memate kamene lebih bagai PKP krenang mate pe latura pagi. Ternyata karya Tuhan itu bekerja melalui kehidupan keluarga. Ada mereka yang tadinya memiliki relasi yang tidak terlalu baik dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudaranya. Tapi pada saat sakit, relasi itu dipulihkan bersamaan dengan pulihnya kesehatan si sakit. Ada kadang-kadang suami istri yang tadinya tidak pernah memiliki relasi yang hangat. Ketika salah seorang dari mereka sakit, relasi itu juga dipulihkan bersama dengan penyembuhan si suami atau dengan si istri. Kita lihat, ternyata Allah bekerja bukan saja memulihkan yang sakit,
Tapi melalui si penyakit itu, Allah bekerja memulihkan kehidupan keluarga, sehingga kehidupan keluarga ini menjadi lebih indah. Ada satu orang bapak-bapak udah 60 tahun kira-kira, masih pakai kursi roda. Katanya stroke sudah 10 tahun. Dia tanya, Mbak Kristi, kok masih bisa sih semangat ketawa-ketawa? Gimana caranya? Aku bilang, saya cuma bilang saya nggak tahu. Yang jelas saya selalu berusaha untuk ketawa. Hati saya ketawa kok, bukan cuman mengada-ada, bener-bener seneng gitu. Dan ternyata bapak itu sangat marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kasih saya sembuh? 10 tahun saya nggak bisa berdiri, saya cuma duduk di kursi roda. Jadi saya bilang sama bapak itu, Pak, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dari bapak dan dari saya. Yang jelas kita berusaha untuk bisa, untuk paling nggak kalau misalnya down tuh ngapain, emang enak cuma duduk diem nangis mikir, ngapain? Mendingan jalan-jalan, kayak cari sesuatu yang bikin senang hati. Dengan kita senang itu pasti lebih baik. Pun kalau misalnya Tuhan tidak memberikan kita kesembuhan, nggak apa-apa, percaya deh, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita, buat saya pasti. Yang jelas buat bapak juga aja bilang gitu sama mereka. Walaupun saya nggak sembuh misalnya, pun saya percaya kok Tuhan pasti membuat saya yang terbaik. Nggak masalah, saya nggak sembuh pun nggak masalah, I'm happy. Dengan keadaan seperti ini, walaupun saya nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa lari-lari, nggak bisa bikin apa-apa, tapi saya bisa membuat saya happy dengan apapun apa yang saya ada pada saya. I'm happy. Dari apa yang baru saja kita alami bersama, kita tahu sekarang betapa pentingnya tubuh itu. Bahwa apa yang terjadi dengan tubuh, terutama pada saat seseorang sakit, ia selalu memiliki pengaruh yang luar biasa pada iman seseorang, pada spiritualitas seseorang. Oleh karena itu tugas kita adalah menjaga kesehatan tubuh. Dan oleh karena itu juga gereja juga harus banyak berbicara tentang tubuh, kesehatan, bahwa karya Allah yang luar biasa itu bekerja bukan saja menyembuhkan, tapi juga memulihkan kehidupan keluarga. Apapun yang Anda alami pada saat ini, bukalah hati selebar-lebarnya. Bukalah mata hati saudara seluas-luasnya untuk melihat. Dalam segala sesuatu, Allah selalu bekerja memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda untuk menghadapi apapun juga. Bersukacitalah. See